peradilannya dikabulkan. Pegi keluar dari Gedung Reserse Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Jabar pada Senin, 8 Juli 2024, sekitar pukul 21.40 waktu Indonesia Barat mengenakan kaos coklat dan memegang tasbih. Pegi didampingi oleh kuasa hukum Insang Nasaruddin dan Niko Kilikili serta keluarganya. Begitu keluar, Pegi langsung dikerubungi awak media yang sudah menunggu di depan pintu. Dengan senyum lebar dan tangan mengepal ke atas, Pegi mengucapkan syukur. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan dan mendukung saya. Saya juga berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto serta tim lainnya, ucap Pegi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tim kuasa hukumnya yang dinilai telah membela dirinya hingga memenangkan gugatan pra-peradilan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini mendukung dan membela saya mati-matian. Terima kasih banyak kepada kalian semua, lanjutnya. Pegi juga menyampaikan terima kasih kepada wartawan yang telah mendukung dan mensupportnya. Selama di tahanan, Pegi mengaku dalam keadaan sehat dan menjalani hari-hari dengan makan dan tidur. Alhamdulillah sehat, di sini sehari-hari makan, tidur, ujarnya. Pegi juga menyampaikan terima kasih khusus kepada ibundanya, Kartini, yang telah mendukung dan mendoakannya. Terima kasih banyak kepada ibu. Atas doa-doa beliau, Allah mengabulkan doa-doa saya. Saya sangat bahagia, semoga kebenaran ini bisa terungkap, amin, ucapnya dengan haru. Ibu mohon terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau, saya jadi Allah mengabulkan semua doa-doa saya dan ya terima kasih banyak, saya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya sangat bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap. Amin. Membebaskan Peggy Setiawan dari status tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Eman memutuskan bahwa Peggy tidak bersalah di Pengadilan Negeri Bandung hari ini Senin 8 Juli 2024. Eman menyatakan Peggy batal jadi tersangka pada kasus Vina Cirebon karena tidak pernah diperiksa jadi calon tersangka. Alasan itu pula yang membuat Eman mengabulkan permohonan Peggy Setiawan. Seperti ini, profil singkat dan sosok Hakim Eman yang membebaskan Peggy itu berdasarkan bukti dan keterangan yang didapatkan selama sidang pra-peradilan digelar. Eman Sulaiman merupakan seorang hakim yang bertugas di PN Bandung. Ia sudah bertugas di PN Bandung sejak 5 Juli 2021 atau selama 3 tahun. Eman lahir di Karawang pada 10 April 1975. Ia berusia 49 tahun itu sudah bekerja sebagai PNS di bawah Mahkamah Agung selama 24 tahun. Hal ini diketahui dari NIP Eman Sulaiman yang diangkat menjadi PNS pada Desember tahun 2000. Pangkat atau golongan Eman Sulaiman saat ini adalah pembina tingkat 1-4B. Ia menamatkan pendidikan terakhir S1 di jurusan Ilmu Hukum Universitas Pasundan pada tahun 1999. Sebelum bertugas di PN Bandung, Eman Sulaiman pernah berdinas di sejumlah pengadilan. Karirnya sebagai hakim dimulai saat bertugas di Pengadilan Agama Sumedang. Pada 29 Desember 2016, ia dilantik menjadi Wakil Wali Kota Pengadilan Negeri Pangkalan Bon, Kalimantan Tengah. Ia juga sempat bertugas di PA Indramayu dan PN Rot Endau NTT sebagai ketua. Kemudian pada 1 November 2019, Eman berpindah dan dilantik menjadi ketua PN Wodosari, Gunung Kidul. Jabatan itu diterus diemban Eman Sulaiman hingga akhirnya pada tahun 2011 Juni 2021 ia pindah ke PN Bandung. Semacam kata-kata kasar banyak sekali, ancaman-ancaman sekali. Terus ya selain itu saya pernah dipukul bagian mata sini. Mungkin ini takdir saya harus menjalani hukuman yang tidak pernah saya lakukan, kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Kekalahan Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy menjadi pukulan yang berat. Peggy Setiawan memenangkan sidang dan membebaskan dari status tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Dalam kata lain, Polda Jabar telah melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Para penyidik Polda Jabar kemungkinan mendapat evaluasi atas salah tangkap di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menangnya Peggy hingga bebas itu membuat nasib penyidik hingga petinggi Polda Jabar dipertanyakan. Tak hanya dari publik, nasib Polda Jabar didesak dicopot itu juga datang dari pengacara Peggy Setiawan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan penetapan tersangka kepada Peggy tidak sah dan batal demi hukum saat sidang pra-peradilan digelar pada Senin 8 Juli 2024 pagi. Hakim pra-peradilan Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman meminta agar Polda Jabar segera membebaskan Peggy Setiawan. Di sisi lain, desakan agar penyidik hingga Kapolda Jabar untuk dicopot dari jabatannya mengalir deras. Pengacara Peggy Iswandi mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Irjen Ahmad Wiyagus dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat. Tak hanya Kapolda Jabar, ia juga meminta di Treskrimum Polda Jabar Kombes Surawan dicopot. Menurut
Menurutnya, penyidik dianggap sudah melakukan pelanggaran HAM kepada kliennya Peggy Setiawan. Putusan pra-peradilan Peggy juga menurut Iswandi bisa dijadikan pelajaran untuk Polda Jabar agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan tersangka. Iswandi meminta agar pihak kepolisian mengganti rugi baik material maupun imaterial untuk memulihkan nama baik kliennya tersebut. PEGI gigit jari tak dapat kompensasi, Jenderal Polisi beri peringatan, sebut angka ratusan miliar rupiah. Polda Jawa Barat Jabar tak memberikan uang kompensasi kepada Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus kematian Vina Cirebon. Kabitkum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani menegaskan hanya akan menindaklanjuti putusan yang disampaikan Majelis Hakim. Diketahui, Majelis Hakim hanya memutus penyidikan terhadap Peggy terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu dihentikan. Jadi, nanti penyidik akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh hakim. Kami tetap patuh pada hukum. Tadi, tidak menyebutkan misalnya ganti rugi, jadi penyidikan dihentikan kemudian segera dibebaskan Peggy Setiawan, jelas Nurhadi setelah sidang yang digelar di Pengadilan Negeri PN, Bandung pada Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Polda Jabar akan segera melaksanakan putusan sidang tersebut, yakni untuk membebaskan Peggy Setiawan. Nurhadi menambahkan, proses pembebasan Peggy Setiawan akan dilakukan secepatnya oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Diketahui, dalam sidang pra-peradilan, Hakim Eman Sulaiman menerima permohonan Peggy. Dengan demikian status tersangka Peggy Setiawan ini gugur setelah memenangi sidang pra-peradilan. Peggy Setiawan pun dinyatakan bebas dari tahanan Polda Jabar. Setelah Peggy Setiawan bebas, dia akan segera kembali ke keluarganya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peggy Setiawan disebut berhak mendapat ganti rugi usai gugatannya dikabulkan Hakim pra-peradilan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purno Groseno pernah ingatkan soal ganti rugi 100 miliar rupiah bagi korban salah tangkap. Hal itu diungkapkan Ogroseno bahkan sebelum pra-peradilan dilakukan. Nominalnya pun sangat fantastis, yakni 100 miliar rupiah jika terbukti Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap, bukan 100 juta. Cuma rehabilitasi di Indonesia ini kan maksimal 100 juta rupiah. Seharusnya kalau ada orang yang salah tangkap mungkin ganti rugi, kalau seseorang salah tangkap direhabilitasi, namanya kemudian ganti ruginya sekitar 10 miliar rupiah atau 100 miliar rupiah lah, kata Ogroseno pekan lalu. Senda dengan hal itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengungkapkan memang seharusnya Peggy Setiawan berhak mendapat ganti rugi. Namun, kata Reza, biasanya pihak kepolisian lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Dua terduga Peron panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, dua terduga sosok Peron panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno II membuka fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain dua sosok Peron itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Peron yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, saka total jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri yang mencintai Polri, kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ya kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun dua sosok Peron jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron menjadi DPO itu berusia 22 tahun di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Peron muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Peron alias Aris Menandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Munandar. Peron panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF. Singkat cerita, RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat, kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Atau pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya.
Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emoticon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elis, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elis, jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti 2 peron meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang, Peggy Setiawan, Susno Duaci sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Ciuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak tim kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden yang terpilih, Prabowo Subianto, dan tim yang lainnya. Peggy Setiawan akhirnya bebas dari tahanan di Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Mapolda Jabar, setelah gugatan pra-peradilannya dikabulkan. Peggy keluar dari Gedung Reserse Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Jabar pada Senin, 8 Juli 2024, sekitar pukul 21.40 waktu Indonesia Barat mengenakan kaos coklat dan memegang tasbih. Peggy didampingi oleh kuasa hukum Insang Nasaruddin dan Niko Kilikili serta keluarganya. Begitu keluar, Peggy langsung dikerubungi awak media yang sudah menunggu di depan pintu. Dengan senyum lebar dan tangan mengepal ke atas, Peggy mengucapkan syukur. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan dan mendukung saya. Saya juga berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto serta tim lainnya, ucap Peggy. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tim kuasa hukumnya yang dinilai telah membela dirinya hingga memenangkan gugatan pra-peradilan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini mendukung dan membela saya mati-matian. Terima kasih banyak kepada kalian semua, lanjutnya. Peggy juga menyampaikan terima kasih kepada wartawan yang telah mendukung dan mensupportnya. Selama di tahanan, Peggy mengaku dalam keadaan sehat dan menjalani hari-hari dengan makan dan tidur. Alhamdulillah sehat, di sini sehari-hari makan, tidur, ujarnya. Peggy juga menyampaikan terima kasih khusus kepada ibundanya, Kartini, yang telah mendukung dan mendoakannya. Terima kasih banyak kepada ibu. Atas doa-doa beliau, Allah mengabulkan doa-doa saya. Saya sangat bahagia, semoga kebenaran ini bisa terungkap, amin, ucapnya dengan haru. Ibu mohon terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau, saya jadi Allah mengabulkan semua doa-doa saya dan ya terima kasih banyak, saya tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Saya sangat bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap. Amin. Membebaskan Peggy Setiawan dari status tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Eman memutuskan bahwa Peggy tidak bersalah di Pengadilan Negeri Bandung hari ini Senin 8 Juli 2024. Eman menyatakan Peggy batal jadi tersangka pada kasus Vina Cirebon karena tidak pernah diperiksa jadi calon tersangka. Alasan itu pula yang membuat Eman mengabulkan permohonan Peggy Setiawan. Seperti ini, profil singkat dan sosok Hakim Eman yang membebaskan Peggy itu berdasarkan bukti dan keterangan yang didapatkan selama sidang pra-peradilan digelar. Eman Sulaiman merupakan seorang hakim yang bertugas di PN Bandung. Ia sudah bertugas di PN Bandung sejak 5 Juli 2021 atau selama 3 tahun. Eman lahir di Karawang pada 10 April 1975. Ia berusia 49 tahun itu sudah bekerja sebagai PNS di bawah Mahkamah Agung selama 24 tahun. Hal ini diketahui dari NIP Eman Sulaiman yang diangkat menjadi PNS pada Desember tahun 2000. Pangkat atau golongan Eman Sulaiman saat ini adalah pembina tingkat 1-4B. Ia menamatkan pendidikan terakhir S1 di jurusan Ilmu Hukum Universitas Pasundan pada tahun 1999. Sebelum bertugas di PN Bandung, Eman Sulaiman pernah berdinas di sejumlah pengadilan. Karirnya sebagai hakim dimulai saat bertugas di Pengadilan Agama Sumedang. Pada 29 Desember 2016, ia dilantik menjadi Wakil Wali Kota Pengadilan Negeri Pangkalan Bon, Kalimantan Tengah. Ia juga sempat bertugas di PA Indramayu dan PN Rot Endau NTT sebagai ketua. Kemudian pada 1 November 2019, Eman berpindah dan dilantik menjadi Ketua PN Wodosari, Gunung Kidul. Jabatan itu diterus diemban Eman Sulaiman hingga akhirnya pada tahun 2011 Juni 2021 ia pindah ke PN Bandung.
macam kata-kata kasar, banyak sekali ancaman-ancaman sekali. Terus ya selain itu saya pernah dipukul bagian mata sini. Mungkin ini takdir saya harus menjalani hukuman yang tidak pernah saya lakukan, kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Kekalahan Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy menjadi pukulan yang berat. Peggy Setiawan memenangkan sidang dan membebaskan dari status tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Dalam kata lain, Polda Jabar telah melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Para penyidik Polda Jabar kemungkinan mendapat evaluasi atas salah tangkap di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menangnya Peggy hingga bebas itu membuat nasib penyidik hingga petinggi Polda Jabar dipertanyakan. Tak hanya dari publik, nasib Polda Jabar didesak dicopot itu juga datang dari pengacara Peggy Setiawan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan penetapan tersangka kepada Peggy tidak sah dan batal demi hukum saat sidang pra-peradilan digelar pada Senin 8 Juli 2024 pagi. Hakim pra-peradilan Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman meminta agar Polda Jabar segera membebaskan Peggy Setiawan. Di sisi lain, desakan agar penyidik hingga Kapolda Jabar untuk dicopot dari jabatannya mengalir deras. Pengacara Peggy Iswandi mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Irjen Ahmad Wiyagus dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat. Tak hanya Kapolda Jabar, ia juga meminta di Treskrimum Polda Jabar Kombes Surawan dicopot. Menurutnya, penyidik dianggap sudah melakukan pelanggaran HAM kepada kliennya Peggy Setiawan. Putusan pra-peradilan Peggy juga menurut Iswandi bisa dijadikan pelajaran untuk Polda Jabar agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan tersangka. Iswandi meminta agar pihak kepolisian mengganti rugi baik material maupun imaterial untuk memulihkan nama baik kliennya tersebut. PEGI gigit jari tak dapat kompensasi, Jenderal Polisi beri peringatan, sebut angka ratusan miliar rupiah. Polda Jawa Barat Jabar tak memberikan uang kompensasi kepada Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus kematian Vina Cirebon. Kabitkum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani menegaskan hanya akan menindaklanjuti putusan yang disampaikan Majelis Hakim. Diketahui, Majelis Hakim hanya memutus penyidikan terhadap Peggy terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu dihentikan. Jadi, nanti penyidik akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh hakim. Kami tetap patuh pada hukum. Tadi, tidak menyebutkan misalnya ganti rugi. Jadi, penyidikan dihentikan kemudian segera dibebaskan Peggy Setiawan, jelas Nurhadi setelah sidang yang digelar di Pengadilan Negeri PN, Bandung pada Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Polda Jabar akan segera melaksanakan putusan sidang tersebut, yakni untuk membebaskan Peggy Setiawan. Nurhadi menambahkan, proses pembebasan Peggy Setiawan akan dilakukan secepatnya oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Jawa Barat. Diketahui, dalam sidang pra-peradilan, Hakim Eman Sulaiman menerima permohonan Peggy. Dengan demikian status tersangka Peggy Setiawan ini gugur setelah memenangi sidang pra-peradilan. Peggy Setiawan pun dinyatakan bebas dari tahanan Polda Jabar. Setelah Peggy Setiawan bebas, dia akan segera kembali ke keluarganya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peggy Setiawan disebut berhak mendapat ganti rugi usai gugatannya dikabulkan Hakim pra-peradilan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purno Groseno pernah ingatkan soal ganti rugi 100 miliar rupiah bagi korban salah tangkap. Hal itu diungkapkan Ogroseno bahkan sebelum pra-peradilan dilakukan. Nominalnya pun sangat fantastis, yakni 100 miliar rupiah jika terbukti Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap, bukan 100 juta. Cuma rehabilitasi di Indonesia ini kan maksimal 100 juta rupiah. Seharusnya kalau ada orang yang salah tangkap mungkin ganti rugi, kalau seseorang salah tangkap direhabilitasi, namanya kemudian ganti ruginya sekitar 10 miliar rupiah atau 100 miliar rupiah lah, kata Ogroseno pekan lalu. Senda dengan hal itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengungkapkan memang seharusnya Peggy Setiawan berhak mendapat ganti rugi. Namun, kata Reza, biasanya pihak kepolisian lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Dua terduga perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, dua terduga sosok perong panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno II membuka fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain dua sosok perong itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 diantaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap perong yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap.
Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan satu sudah bebas, Saka Tatal jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun 2 sosok Peron jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron menjadi DPO itu berusia 22 tahun di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Peron muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Peron alias Aris Menandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Menandar. Peron panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF. Singkat cerita, RF dan Aris janjian nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Atau pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emoji icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga Ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elish, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elish, jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti 2 Peron meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang Peggy Setiawan, Susno Duaci sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Chuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak tim kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden yang terpilih, Prabowo Subianto, dan tim yang lainnya. Peggy Setiawan akhirnya bebas dari tahanan di Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Mapolda Jabar, setelah gugatan pra-peradilannya dikabulkan. Peggy keluar dari Gedung Reserse Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Jabar pada Senin, 8 Juli 2024, sekitar pukul 21.40 waktu Indonesia Barat mengenakan kaos coklat dan memegang tasbih. Peggy didampingi oleh kuasa hukum Insang Nasaruddin dan Niko Kilikili serta keluarganya. Begitu keluar, Peggy langsung dikerubungi awak media yang sudah menunggu di depan pintu. Dengan senyum lebar dan tangan mengepal ke atas, Peggy mengucapkan syukur. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan dan mendukung saya. Saya juga berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto serta tim lainnya, ucap Peggy. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tim kuasa hukumnya yang dinilai telah membela dirinya hingga memenangkan gugatan pra-peradilan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini mendukung dan membela saya mati-matian. Terima kasih banyak kepada kalian semua, lanjutnya. Peggy juga menyampaikan terima kasih kepada wartawan yang telah mendukung dan mensupportnya. Selama di tahanan, Peggy mengaku dalam keadaan sehat dan menjalani hari-hari dengan makan dan tidur. Alhamdulillah sehat, di sini sehari-hari makan, tidur, ujarnya. Peggy juga menyampaikan terima kasih khusus kepada ibundanya, Kartini, yang telah mendukung dan mendoakannya. Terima kasih banyak kepada ibu. Atas doa-doa beliau, Allah mengabulkan doa-doa saya. Saya sangat bahagia, semoga kebenaran ini bisa terungkap, amin, ucapnya dengan haru. Ibu memang terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau, saya jadi Allah mengabulkan semua doa-doa saya dan ya terima kasih banyak, saya tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Saya sangat bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap. Amin. Membebaskan Peggy Setiawan dari status tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Eman memutuskan bahwa Peggy tidak bersalah di Pengadilan Negeri Bandung hari ini Senin 8 Juli 2024. Eman menyatakan Peggy batal jadi tersangka pada kasus Vina Cirebon karena tidak pernah diperiksa jadi calon tersangka. Alasan itu pula yang membuat Eman mengabulkan permohonan Peggy Setiawan.
Seperti ini profil singkat dan sosok Hakim Eman yang membebaskan Peggy itu berdasarkan bukti dan keterangan yang didapatkan selama sidang pra-peradilan digelar. Eman Sulaiman merupakan seorang hakim yang bertugas di PN Bandung. Ia sudah bertugas di PN Bandung sejak 5 Juli 2021 atau selama 3 tahun. Eman lahir di Karawang pada 10 April 1975. Ia berusia 49 tahun itu sudah bekerja sebagai PNS di bawah Mahkamah Agung selama 24 tahun. Hal ini diketahui dari NIP Eman Sulaiman yang diangkat menjadi PNS pada Desember tahun 2000. Pangkat atau golongan Eman Sulaiman saat ini adalah pembina tingkat 1-4B. Ia mendapatkan pendidikan terakhir S1 di jurusan Ilmu Hukum Universitas Pasundan pada tahun 1999. Sebelum bertugas di PN Bandung, Eman Sulaiman pernah berdinas di sejumlah pengadilan. Karirnya sebagai hakim dimulai saat bertugas di Pengadilan Agama Sumedang. Pada 29 Desember 2016, ia dilantik menjadi Wakil Wali Kota Pengadilan Negeri Pangkalan Bon, Kalimantan Tengah. Ia juga sempat bertugas di PA Indramayu dan PN Rot Endau NTT sebagai ketua. Kemudian pada 1 November 2019, Eman berpindah dan dilantik menjadi Ketua PN Wodosari, Gunung Kidul. Jabatan itu diterus diemban Eman Sulaiman hingga akhirnya pada tahun 2011 Juni 2021 ia pindah ke PN Bandung. Semacam kata-kata kasar banyak sekali, ancaman-ancaman sekali. Terus ya selain itu saya pernah dipukul bagian mata sini. Mungkin ini takdir saya harus menjalani hukuman yang tidak pernah saya lakukan, kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Kekalahan Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy menjadi pukulan yang berat. Peggy Setiawan memenangkan sidang dan membebaskan dari status tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Dalam kata lain, Polda Jabar telah melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Para penyidik Polda Jabar kemungkinan mendapat evaluasi atas salah tangkap di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menangnya Peggy hingga bebas itu membuat nasib penyidik hingga petinggi Polda Jabar dipertanyakan. Tak hanya dari publik, nasib Polda Jabar didesak dicopot itu juga datang dari pengacara Peggy Setiawan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan penetapan tersangka kepada Peggy tidak sah dan batal demi hukum saat sidang pra-peradilan digelar pada Senin 8 Juli 2024 pagi. Hakim pra-peradilan Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman meminta agar Polda Jabar segera membebaskan Peggy Setiawan. Di sisi lain, desakan agar penyidik hingga Kapolda Jabar untuk dicopot dari jabatannya mengalir deras. Pengacara Peggy Iswandi mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Irjen Ahmad Wiyagus dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat. Tak hanya Kapolda Jabar, ia juga meminta di Treskrimum Polda Jabar Kombes Surawan dicopot. Menurutnya, penyidik dianggap sudah melakukan pelanggaran HAM kepada kliennya Peggy Setiawan. Putusan pra-peradilan Peggy juga menurut Iswandi bisa dijadikan pelajaran untuk Polda Jabar agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan tersangka. Iswandi meminta agar pihak kepolisian mengganti rugi baik material maupun imaterial untuk memulihkan nama baik kliennya tersebut. PEGI gigit jari tak dapat kompensasi, Jenderal Polisi beri peringatan, sebut angka ratusan miliar rupiah. Polda Jawa Barat Jabar tak memberikan uang kompensasi kepada Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus kematian Vina Cirebon. Kabitkum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani menegaskan hanya akan menindaklanjuti putusan yang disampaikan Majelis Hakim. Diketahui, Majelis Hakim hanya memutus penyidikan terhadap Peggy terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu dihentikan. Jadi, nanti penyidik akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh hakim. Kami tetap patuh pada hukum. Tadi, tidak menyebutkan misalnya ganti rugi. Jadi, penyidikan dihentikan kemudian segera dibebaskan Peggy Setiawan, jelas Nurhadi setelah sidang yang digelar di Pengadilan Negeri PN Bandung pada Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Polda Jabar akan segera melaksanakan putusan sidang tersebut, yakni untuk membebaskan Peggy Setiawan. Nurhadi menambahkan, proses pembebasan Peggy Setiawan akan dilakukan secepatnya oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Jawa Barat. Diketahui, dalam sidang pra-peradilan, Hakim Eman Sulaiman menerima permohonan Peggy. Dengan demikian status tersangka Peggy Setiawan ini gugur setelah memenangi sidang pra-peradilan. Peggy Setiawan pun dinyatakan bebas dari tahanan Polda Jabar. Setelah Peggy Setiawan bebas, dia akan segera kembali ke keluarganya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peggy Setiawan disebut berhak mendapat ganti rugi usai gugatannya dikabulkan Hakim pra-peradilan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purno Groseno pernah ingatkan soal ganti rugi 100 miliar rupiah bagi korban salah tangkap. Hal itu diungkapkan Ogroseno bahkan sebelum pra-peradilan dilakukan. Nominalnya pun sangat fantastis,
yakni 100 miliar rupiah jika terbukti Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap, bukan 100 juta. Cuma rehabilitasi di Indonesia ini kan maksimal 100 juta rupiah. Seharusnya kalau ada orang yang salah tangkap mungkin ganti rugi, kalau seseorang salah tangkap direhabilitasi, namanya kemudian ganti ruginya sekitar 10 miliar rupiah atau 100 miliar rupiah lah, kata Ogroseno pekan lalu. Senda dengan hal itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengungkapkan memang seharusnya Peggy Setiawan berhak mendapat ganti rugi. Namun, kata Reza, biasanya pihak kepolisian lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Dua terduga Peron panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, dua terduga sosok Peron panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno II membuka fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain dua sosok Peron itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 diantaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Peron yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan 1 sudah bebas, Saka Tatal jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri yang mencintai Polri, kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ya kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun dua sosok Peron jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron menjadi DPO itu berusia 22 tahun di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Peron muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Peron alias Aris Menandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Menandar. Peron panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF. Singkat cerita, RF dan Aris janji nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi Rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Atau pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emoji icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga Ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elis, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elis, jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti dua Peron meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang, Peggy Setiawan, Susno II sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Ciuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, sudah mendukung saya. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden yang terpilih, Prabowo Subianto, dan tim yang lainnya. Peggy Setiawan akhirnya bebas dari tahanan di Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Mapolda Jabar, setelah gugatan pra-peradilannya dikabulkan. Peggy keluar dari Gedung Reserse Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Jabar pada Senin, 8 Juli 2024, sekitar pukul 21.40 waktu Indonesia Barat mengenakan kaos coklat dan memegang tasbih. Peggy didampingi oleh kuasa hukum Insang Nasaruddin dan Niko Kilikili serta keluarganya. Begitu keluar, Peggy langsung dikerubungi awak media yang sudah menunggu di depan pintu. Dengan senyum lebar dan tangan mengepal ke atas, Peggy mengucapkan syukur. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan dan mendukung saya. Saya juga berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto serta tim lainnya, ucap Peggy. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tim kuasa hukumnya yang dinilai telah membela dirinya hingga memenangkan gugatan pra-peradilan.
Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini mendukung dan membela saya mati-matian. Terima kasih banyak kepada kalian semua, lanjutnya. Peggy juga menyampaikan terima kasih kepada wartawan yang telah mendukung dan mensupportnya. Selama di tahanan, Peggy mengaku dalam keadaan sehat dan menjalani hari-hari dengan makan dan tidur. Alhamdulillah sehat, di sini sehari-hari makan, tidur, ujarnya. Peggy juga menyampaikan terima kasih khusus kepada ibundanya, Kartini, yang telah mendukung dan mendoakannya. Terima kasih banyak kepada ibu. Atas doa-doa beliau, Allah mengabulkan doa-doa saya. Saya sangat bahagia, semoga kebenaran ini bisa terungkap, amin, ucapnya dengan haru. Ibu mohon terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau, saya jadi Allah mengabulkan semua doa-doa saya dan ya terima kasih banyak, saya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya sangat bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap. Amin. Membebaskan Peggy Setiawan dari status tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Eman memutuskan bahwa Peggy tidak bersalah di Pengadilan Negeri Bandung hari ini Senin 8 Juli 2024. Eman menyatakan Peggy batal jadi tersangka pada kasus Vina Cirebon karena tidak pernah diperiksa jadi calon tersangka. Alasan itu pula yang membuat Eman mengabulkan permohonan Peggy Setiawan. Seperti ini, profil singkat dan sosok Hakim Eman yang membebaskan Peggy itu berdasarkan bukti dan keterangan yang didapatkan selama sidang pra-peradilan digelar. Eman Sulaiman merupakan seorang hakim yang bertugas di PN Bandung. Ia sudah bertugas di PN Bandung sejak 5 Juli 2021 atau selama 3 tahun. Ia berlahir di Karawang pada 10 April 1975. Ia berusia 49 tahun itu sudah bekerja sebagai PNS di bawah Mahkamah Agung selama 24 tahun. Hal ini diketahui dari NIP Eman Sulaiman yang diangkat menjadi PNS pada Desember tahun 2000. Pangkat atau golongan Eman Sulaiman saat ini adalah pembina tingkat 1-4B. Ia menamatkan pendidikan terakhir S1 di jurusan Ilmu Hukum Universitas Pasundan pada tahun 1999. Sebelum bertugas di PN Bandung, Eman Sulaiman pernah berdinas di sejumlah pengadilan. Karirnya sebagai hakim dimulai saat bertugas di Pengadilan Agama Sumedang. Pada 29 Desember 2016, ia dilantik menjadi Wakil Wali Kota Pengadilan Negeri Pangkalan Bon, Kalimantan Tengah. Ia juga sempat bertugas di PA Indramayu dan PN Rot Endau NTT sebagai ketua. Kemudian pada 1 November 2019, Eman berpindah dan dilantik menjadi Ketua PN Wonosari, Gunung Kidul. Jabatan itu diterus diemban Eman Sulaiman hingga akhirnya pada tahun 2011 Juni 2021 ia pindah ke PN Bandung. Semacam kata-kata kasar banyak sekali, ancaman-ancaman sekali. Terus ya selain itu saya pernah dipukul bagian mata sini. Mungkin ini takdir saya harus menjalani hukuman yang tidak pernah saya lakukan, kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Kekalahan Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy menjadi pukulan yang berat. Peggy Setiawan memenangkan sidang dan membebaskan dari status tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Dalam kata lain, Polda Jabar telah melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Para penyidik Polda Jabar kemungkinan mendapat evaluasi atas salah tangkap di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menangnya Peggy hingga bebas itu membuat nasib penyidik hingga petinggi Polda Jabar dipertanyakan. Tak hanya dari publik, nasib Polda Jabar didesak dicopot itu juga datang dari pengacara Peggy Setiawan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan penetapan tersangka kepada Peggy tidak sah dan batal demi hukum saat sidang pra-peradilan digelar pada Senin 8 Juli 2024 pagi. Hakim pra-peradilan Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman meminta agar Polda Jabar segera membebaskan Peggy Setiawan. Di sisi lain, desakan agar penyidik hingga Kapolda Jabar untuk dicopot dari jabatannya mengalir deras. Pengacara Peggy Iswandi mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Irjen Ahmad Wiyagus dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat. Tak hanya Kapolda Jabar, ia juga meminta di Treskrimum Polda Jabar Kombes Surawan dicopot. Menurutnya, penyidik dianggap sudah melakukan pelanggaran HAM kepada kliennya Peggy Setiawan. Putusan pra-peradilan Peggy juga menurut Iswandi bisa dijadikan pelajaran untuk Polda Jabar agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan tersangka. Iswandi meminta agar pihak kepolisian mengganti rugi baik material maupun imaterial untuk memulihkan nama baik kliennya tersebut. PEGI gigit jari tak dapat kompensasi, Jenderal Polisi beri peringatan, sebut angka ratusan miliar rupiah. Polda Jawa Barat Jabar tak memberikan uang kompensasi kepada Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus kematian Vina Cirebon. Kabitkum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani menegaskan hanya akan menindaklanjuti putusan yang disampaikan Majelis Hakim. Diketahui, Majelis Hakim hanya memutus penyidikan terhadap Peggy terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu dihentikan. Jadi,
Nanti penyidik akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh hakim. Kami tetap patuh pada hukum. Tadi, tidak menyebutkan misalnya ganti rugi, jadi penyidikan dihentikan kemudian segera dibebaskan Peggy Setiawan, jelas Nur Hadi setelah sidang yang digelar di Pengadilan Negeri PN, Bandung pada Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Polda Jabar akan segera melaksanakan putusan sidang tersebut, yakni untuk membebaskan Peggy Setiawan. Nur Hadi menambahkan, proses pembebasan Peggy Setiawan akan dilakukan secepatnya oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Diketahui, dalam sidang pra-peradilan, Hakim Eman Sulaiman menerima permohonan Peggy. Dengan demikian status tersangka Peggy Setiawan ini gugur setelah memenangi sidang pra-peradilan. Peggy Setiawan pun dinyatakan bebas dari tahanan Polda Jabar. Setelah Peggy Setiawan bebas, dia akan segera kembali ke keluarganya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peggy Setiawan disebut berhak mendapat ganti rugi usai gugatannya dikabulkan Hakim pra-peradilan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purno Groseno pernah ingatkan soal ganti rugi 100 miliar rupiah bagi korban salah tangkap. Hal itu diungkapkan Groseno bahkan sebelum pra-peradilan dilakukan. Nominalnya pun sangat fantastis, yakni 100 miliar rupiah jika terbukti Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap, bukan 100 juta. Cuma rehabilitasi di Indonesia ini kan maksimal 100 juta rupiah. Seharusnya kalau ada orang yang salah tangkap mungkin ganti rugi, kalau seseorang salah tangkap direhabilitasi, namanya kemudian ganti ruginya sekitar 10 miliar rupiah atau 100 miliar rupiah lah, kata Groseno pekan lalu. Senda dengan hal itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengungkapkan memang seharusnya Peggy Setiawan berhak mendapat ganti rugi. Namun, kata Reza, biasanya pihak kepolisian lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Dua terduga Peron panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, dua terduga sosok Peron panas dingin. Bahkan mantan Kabareskrim Susno II membuka fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain dua sosok Peron itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka. 8 di antaranya divonis dan 3 lainnya masih DPO. Maka ia berharap Polda Jabar kerja keras mengungkap 3 DPO dan segera menangkap Peron yang asli. Susno curiga 8 orang terpidana yang sekarang dikurung juga salah tangkap. Padahal ada yang dihukum seumur hidup dan satu sudah bebas, saka total jangan-jangan juga tidak bersalah, ujar Susno. Sebab sebagai Jenderal Purnawirawan Polri, ia mencintai Polri. Kekalahan Polda Jabar di pra-peradilan ini obat agar memperbaiki diri ke depan. Ia kasihan jika benar 8 terpidana itu juga korban salah tangkap, maka usut tuntas. Adapun dua sosok Peron jadi perbincangan pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Sebab mengacu pada putusan pengadilan, Peron menjadi DPO itu berusia 22 tahun, di tahun 2016 silam, tinggal di Cirebon, tinggi 160 cm, tubuh kecil, rambut keriting, dan kulitnya hitam. Sosok yang dicurigai itu muncul pada Sabtu 7 Juli kemarin. Terpantau sosok pria bernama Peron muncul di kolom komentar akun Facebooknya Liga Akbar Cahyana, salah satu saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Namanya RF 27 tahun, ternyata dipanggil Peron alias Aris Munandar saat bercakap di kolom komentar akun Facebook milik Liga Akbar. Sebab keduanya teman Liga Akbar, bahkan memiliki beberapa foto bersama RF di akun Facebooknya. Terlihat pula RF pada 9 Desember 2016 silam ada percakapan dengan Aris Munandar. Peron panggil Aris lalu dibalas apa oleh RF. Singkat cerita, RF dan Aris janji nongkrong. Namun Aris mengaku dia sudah tobat. Kita udah bukan bajingan lagi rong, ngerokok aja kagak, balas Aris. Atau pula saat Eki dan Vina tewas, RF menulis status di akun Facebooknya. Ada 3 status yang dituliskan di tanggal 27 Agustus 2016 dengan emoji icon sedih. Selamat jalan kawan, mudah-mudahan ente masuk surga ki, amin. Lalu ada pula Peggy Cianjur yang dicurigai netizen. Peggy Cianjur membantah tuduhan itu dan siap tes DNA. Jika dia benar-benar pasangan dari anak Cecep dan Elis, bukan anak oknum pejabat. Bahkan Deddy Mulyadi, anggota DPR RI, siap membantu biaya. Hal ini ditanggapi Ibu Peggy Cianjur, Elis, jika ia bersedia untuk dilakukan tes DNA dan menegaskan bahwa Peggy Setiawan Cianjur benar-benar anak kandungnya. Susno menyoroti dua Peron meski dimintai keterangan. Sementara untuk saksi AEP jauh sebelum sidang, Peggy Setiawan, Susno II sudah mengatakan semoga AEP tidak melarikan diri jika memang betul terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Menanggapi ini, Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Ciuhandani Raharjo Puro Senin 8 Juli mengatakan
Putusan ini akan dijadikan bahan evaluasi. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Kita juga melihat evaluasi terhadap penyidik-penyidik yang ada, bagaimana proses itu. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak tim kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden yang terpilih, Prabowo Subianto, dan tim yang lainnya. Peggy Setiawan akhirnya bebas dari tahanan di Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat, Mapolda Jabar, setelah gugatan pra-peradilannya dikabulkan. Peggy keluar dari Gedung Reserse Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Jabar pada Senin, 8 Juli 2024, sekitar pukul 21.40 waktu Indonesia Barat mengenakan kaos coklat dan memegang tasbih. Peggy didampingi oleh kuasa hukum Insang Nasaruddin dan Niko Kilikili serta keluarganya. Begitu keluar, Peggy langsung dikerubungi awak media yang sudah menunggu di depan pintu. Dengan senyum lebar dan tangan mengepal ke atas, Peggy mengucapkan syukur. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan dan mendukung saya. Saya juga berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto serta tim lainnya, ucap Peggy. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tim kuasa hukumnya yang dinilai telah membela dirinya hingga memenangkan gugatan pra-peradilan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini mendukung dan membela saya mati-matian. Terima kasih banyak kepada kalian semua, lanjutnya. Peggy juga menyampaikan terima kasih kepada wartawan yang telah mendukung dan mensupportnya. Selama di tahanan, Peggy mengaku dalam keadaan sehat dan menjalani hari-hari dengan makan dan tidur. Alhamdulillah sehat, di sini sehari-hari makan, tidur, ujarnya. Peggy juga menyampaikan terima kasih khusus kepada ibundanya, Kartini, yang telah mendukung dan mendoakannya. Terima kasih banyak kepada ibu. Atas doa-doa beliau, Allah mengabulkan doa-doa saya. Saya sangat bahagia, semoga kebenaran ini bisa terungkap, amin, ucapnya dengan haru. Ibu mohon terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau, saya jadi Allah mengabulkan semua doa-doa saya dan ya terima kasih banyak, saya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya sangat bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap. Amin. Membebaskan Peggy Setiawan dari status tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Eman memutuskan bahwa Peggy tidak bersalah di Pengadilan Negeri Bandung hari ini Senin 8 Juli 2024. Eman menyatakan Peggy batal jadi tersangka pada kasus Vina Cirebon karena tidak pernah diperiksa jadi calon tersangka. Alasan itu pula yang membuat Eman mengabulkan permohonan Peggy Setiawan. Seperti ini, profil singkat dan sosok Hakim Eman yang membebaskan Peggy itu berdasarkan bukti dan keterangan yang didapatkan selama sidang pra-peradilan digelar. Eman Sulaiman merupakan seorang hakim yang bertugas di PN Bandung. Ia sudah bertugas di PN Bandung sejak 5 Juli 2021 atau selama 3 tahun. Eman lahir di Karawang pada 10 April 1975. Ia berusia 49 tahun itu sudah bekerja sebagai PNS di bawah Mahkamah Agung selama 24 tahun. Hal ini diketahui dari NIP Eman Sulaiman yang diangkat menjadi PNS pada Desember tahun 2000. Pangkat atau golongan Eman Sulaiman saat ini adalah pembina tingkat 1-4B. Ia menamatkan pendidikan terakhir S1 di jurusan Ilmu Hukum Universitas Pasundan pada tahun 1999. Sebelum bertugas di PN Bandung, Eman Sulaiman pernah berdinas di sejumlah pengadilan. Karirnya sebagai hakim dimulai saat bertugas di Pengadilan Agama Sumedang. Pada 29 Desember 2016, ia dilantik menjadi Wakil Wali Kota Pengadilan Negeri Pangkalan Bon, Kalimantan Tengah. Ia juga sempat bertugas di PA Indramayu dan PN Rot Endau NTT sebagai ketua. Kemudian pada 1 November 2019, Eman berpindah dan dilantik menjadi Ketua PN Wodosari, Gunung Kidul. Jabatan itu diterus diemban Eman Sulaiman hingga akhirnya pada tahun 2011 Juni 2021 ia pindah ke PN Bandung. Semacam kata-kata kasar banyak sekali, ancaman sekali, terus ya selain itu saya pernah dipukul bagian mata sini. Mungkin ini takdir saya harus menjalani hukuman yang tidak pernah saya lakukan, kesalahan yang tidak pernah saya lakukan.
Kekalahan Polda Jabar di sidang pra-peradilan Peggy menjadi pukulan yang berat. Peggy Setiawan memenangkan sidang dan membebaskan dari status tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Dalam kata lain, Polda Jabar telah melakukan salah tangkap terhadap Peggy Setiawan. Para penyidik Polda Jabar kemungkinan mendapat evaluasi atas salah tangkap di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menangnya Peggy hingga bebas itu membuat nasib penyidik hingga petinggi Polda Jabar dipertanyakan. Tak hanya dari publik, nasib Polda Jabar didesak dicopot itu juga datang dari pengacara Peggy Setiawan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung memutuskan penetapan tersangka kepada Peggy tidak sah dan batal demi hukum saat sidang pra-peradilan digelar pada Senin 8 Juli 2024 pagi. Hakim pra-peradilan Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman meminta agar Polda Jabar segera membebaskan Peggy Setiawan. Di sisi lain, desakan agar penyidik hingga Kapolda Jabar untuk dicopot dari jabatannya mengalir deras. Pengacara Peggy Iswandi mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mencopot Irjen Ahmad Wiyagus dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Barat. Tak hanya Kapolda Jabar, ia juga meminta di Treskrimum Polda Jabar Kombes Surawan dicopot. Menurutnya, penyidik dianggap sudah melakukan pelanggaran HAM kepada kliennya Peggy Setiawan. Putusan pra-peradilan Peggy juga menurut Iswandi bisa dijadikan pelajaran untuk Polda Jabar agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan tersangka. Iswandi meminta agar pihak kepolisian mengganti rugi baik material maupun imaterial untuk memulihkan nama baik kliennya tersebut. PEGI gigit jari tak dapat kompensasi, Jenderal Polisi beri peringatan, sebut angka ratusan miliar rupiah. Polda Jawa Barat Jabar tak memberikan uang kompensasi kepada Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus kematian Vina Cirebon. Kabitkum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani menegaskan hanya akan menindaklanjuti putusan yang disampaikan Majelis Hakim. Diketahui, Majelis Hakim hanya memutus penyidikan terhadap Peggy terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu dihentikan. Jadi, nanti penyidik akan menindaklanjuti yang telah dibacakan oleh hakim. Kami tetap patuh pada hukum. Tadi, tidak menyebutkan misalnya ganti rugi. Jadi, penyidikan dihentikan kemudian segera dibebaskan Peggy Setiawan, jelas Nurhadi setelah sidang yang digelar di Pengadilan Negeri PN, Bandung pada Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Lebih lanjut, Polda Jabar akan segera melaksanakan putusan sidang tersebut, yakni untuk membebaskan Peggy Setiawan. Nurhadi menambahkan, proses pembebasan Peggy Setiawan akan dilakukan secepatnya oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Jawa Barat. Diketahui, dalam sidang pra-peradilan, Hakim Eman Sulaiman menerima permohonan Peggy. Dengan demikian status tersangka Peggy Setiawan ini gugur setelah memenangi sidang pra-peradilan. Peggy Setiawan pun dinyatakan bebas dari tahanan Polda Jabar. Setelah Peggy Setiawan bebas, dia akan segera kembali ke keluarganya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peggy Setiawan disebut berhak mendapat ganti rugi usai gugatannya dikabulkan Hakim pra-peradilan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purno Groseno pernah ingatkan soal ganti rugi 100 miliar rupiah bagi korban salah tangkap. Hal itu diungkapkan Ogroseno bahkan sebelum pra-peradilan dilakukan. Nominalnya pun sangat fantastis, yakni 100 miliar rupiah jika terbukti Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap, bukan 100 juta. Cuma rehabilitasi di Indonesia ini kan maksimal 100 juta rupiah. Seharusnya kalau ada orang yang salah tangkap mungkin ganti rugi, kalau seseorang salah tangkap direhabilitasi, namanya kemudian ganti ruginya sekitar 10 miliar rupiah atau 100 miliar rupiah lah, kata Ogroseno pekan lalu. Senda dengan hal itu, pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengungkapkan memang seharusnya Peggy Setiawan berhak mendapat ganti rugi. Namun, kata Reza, biasanya pihak kepolisian lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Dua terduga perong panas dingin usai Peggy bebas. Susno curigai AEP dan 8 terpidana. Pasca Peggy Setiawan dibebaskan, dua terduga sosok perong panas dingin, bahkan mantan Kabareskrim Susno II membuka fakta-fakta persidangan pra-peradilan di PN Bandung Senin 8 Juli 2024. Mantan Kapolda Jabar ini curiga selain dua sosok perong itu, kesaksian AEP yang membuat 11 orang menjadi tersangka.